Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik, kali ini tahapan perseptual akan memasuki aplikasi dari proses terjadinya perseptual yang sudah kita bahas di beberapa episode kemarin. Nah, kali ini kita lihat aplikasinya. Pada anak-anak usia 4 sampai dengan 7 tahun, biasanya dia akan bergerak terus-menerus, ingin tahu, ingin mengerti, ingin mencoba, menjelajahi. Nah, di saat itulah anak berusaha mencapai apa yang diinginkan. Pada masa ini, kalau kita ikuti dari PAC mengatakan anaknya pada saat ini masuk kepada pra-operasional, ketika kita lihat adalah fungsi. Jadi fungsi kognitif, fungsi afektif, dan fungsi motorik saat ini mulai dia bergerak. Saatnya lah kita berikan kesempatan pada anak-anak kita pada usia ini adalah bagaimana dia mampu berpikir, mampu berlogika, mampu beranalogi, mampu, bukan dia sudah siap, dia mampu berfungsinya analogika, berfungsinya berpikir, baru afeksi, perasaannya. Karena dia mengalami diferensiasi yang terjadi pada dirinya, perbedaan yang dialaminya, maka ketika ada orang menangis, dia hanya tahu itu dia nangis. Tapi apa yang terjadi pada seorang yang menangis? Belum. Dia hanya mengatakan, oh itu dia menangis. Ketika papanya sedang semangat-semangatnya melakukan aktivitas, berolahraga, bekerja, melakukan kegiatan di saat itu, dia melihat, oh ayahku bekerja keras, hanya bekerja keras. Untuk apa? Bagaimana prosesnya? Dia tidak memperhatikan itu. Yang diperhatikan adalah kerja kerasnya. Karena anak ini hanya menangkap, dia hanya melihat, memperhatikan yang terjadi. Jadi cara berpikirnya dia pun yang terjadi, bukan lagi yang berpikir apa, kenapa, nanti bagaimana, tidak terjadi. Dia menganalisa, belum, berkomentar, belum. Kecuali anak-anak kita akan terus dengan berbagai macam berpikirnya, karena konseptualnya sudah terlalu padat. Sehingga di dalam proses perseptual, dia sudah tidak lagi melihat apa yang terjadi. Experience, pengalaman, peristiwa yang dialami itu akan terus mengejarnya. Sehingga dia tidak bisa lagi berpikir apa yang terlihat, apa yang terdengar, dan apa yang dirasakan. Dia menangis, oh dia menangis. Ketika dia sakit, dia menangis. Karena sudah diinformasikan kalau sakit itu dia menangis. Maka kita memberikan informasi pada saat konseptual, di saat itu dia mulai mencoba untuk menangis. Dia tertawa karena dia melihat ada sesuatu yang menyenangkan. Dia bisa tertawa. Dia hanya bisa mencoba untuk berpikir, oh, beranalogi. Oh, kalau dia ngomong tertawa, saya ikut tertawa. Bisa tertawanya dari imitasi, bisa tertawanya dari persepsi yang ditangkap. Mulai menanggapinya dengan proses apa yang dilihatnya. Nah, itulah proses di mana anak tersebut menunjukkan sikap-sikapnya, kondisi-kondisinya akan berfungsi karena dia mencoba untuk terus. Dia mampu mengeksplor objek itu karena dia berpikir. Mulainya berpikir. Karena ada proses berpikir, maka dia mulai mencoba untuk mengeksplor objek-objek tersebut.
Ketika anak tersebut diberikan kesempatan untuk berpikir, maka pada saat itu eksploratif objek yang sedang dia gunakan akan berhasil. Ketika dia tidak mampu mengeksplornya, ternyata gagal, ternyata tidak bisa, tidak berhasil, dia mulai kesel. Itu afeksinya mulai berfungsi. Ada rasa kesel. Dia ngambek. Dia menunjukkan sikap penolakan. Nggak mau, aku nggak mau. Karena fungsi afeksinya benar-benar real adanya. Jadi, perhatikan bahwa ketika perseptual itu muncul, maka di saat itulah dia akan hidup. Oleh karena itu, fungsi-fungsi perseptual ini akan terus bergerak. Emosionalnya yang di dalam konseptual mungkin akan bergerak dengan tantrum. Pada saat ini, dia mulai mengadakan keseimbangan. Dia mulai melihat emosionalnya, dia marah karena dia tidak diberikan atau keinginannya tidak tercapai. Dia mulai kesel, dia menunjukkan rasa itu. Ketika dia mendapatkan sesuatu, afeksinya merasakan senang, dia menunjukkan sikap rasa senang tersebut karena fungsi afeksinya. Dia akan berpikir, oh saya dapat, rasa itu. Itulah proses di mana koordinasi kognitif, afektif, dan motoriknya benar-benar mulai berfungsi. Jadi dia belum berfungsi benar, dia belum mengerti secara detail. Ketika dia tahu ini kursi itu untuk duduk, dia akan dudukkan di situ. Tapi dia tidak memberikan penjelasannya. Oh ini kursi saya, oh ini kursinya ayah. Ayah kalau duduk di sini, dia hanya melihat ayah kalau duduk di kursi itu. Ayah kalau duduk di kursi itu. Dan dia mencoba untuk duduk. It's okay. Dia merasakan, oh nggak ada masalah. Tapi ketika dia duduk di tempat kursi itu dan kemudian dimarahi, itu akan menjadi experience negatif buat dirinya dia. Ketika ada gelas ayah, gelas minumnya ayah, ini gelas ayah, sudah diterangkan, tapi dia ingin mencoba untuk meminumnya. Ketika dia mencoba untuk meminumnya, dilarang. Dia akan merasa experience-nya negatif. Peristiwa itu akan menyimpan dengan proses negatif. Tapi ketika dia minum, kemudian taruh, oh itu minum ayah. Oh ini minum ayah. Diferensiasi perbedaan di situ mulai dia mendapatkan fungsinya. Mulai mengerti. Dia melakukan tersebut hanya ingin mencoba apakah memang itu ayah nggak boleh diminum, apakah boleh di situ proses pengertian dirinya tercipta. Nah, perseptual itu akan terus bergerak mengaplikasikannya dengan proses apa? Proses penerimaan, acceptance. Dia mulai mendapatkan apa yang didapatkan, rasa kasih sayang. 0 sampai 4 tahun dia sudah dapatkan rasa kasih sayang, informasi, dipegang, disentuh, dibantu. Oke. Dia merasakan dapat rasa kasih sayang. Tapi belum achieve. Dia bisa nerima, tapi belum achieve, belum masuk ke dalam dirinya. Di 4 sampai dengan 7 tahun ini dia mulai merasakan. Ketika dia dipeluk, dia mulai merasakan afeksinya muncul. Di situ mulai berfungsinya afeksi. Oh. Ya. Sentuhan ketika dia dipegang, dia mulai merasakan di situ. Ketika dia didekatkan, diperhatikan,
Oh, kamu sedang mengalami seperti ini, kamu seperti ini. Oh, saya seperti ini. Nah, fungsi-fungsi inilah yang akan meningkatkan bahwa perseptualnya itu benar-benar berjalan sesuai dengan perkembangannya. Di sana nanti ada fungsi pembangkangan, ada fungsi egosentris, ada fungsi kelekatan. Bagaimana dia mencapai pada kelekatannya? Dia akan mengejar, dia melihat, mencari ayahnya, mencari ibunya, di mana adanya. Ketika tidak ada, dia akan cari. Itu proses kelekatan. Kalau dia sudah mendapatkan rasa, maka proses kelekatannya clear. Namun akan menjadi ketakutan, kebingungan, karena kelekatannya tidak berhasil. Karena dia tidak bisa. Kenapa sih ayah nggak mau dekat dengan aku? Ketika ayahnya pulang dari kantor, dia memperhatikan ayahnya, ayahnya langsung masuk ke kamar. Dia bingung, kok ayah nggak memperhatikan aku? Lihat, perseptualnya dia. Kalau dia mampu mengungkapkan, ya ayah kok nggak memperhatikan aku, ayah kok nggak ngelihat aku, ayah kok nggak menyapa aku. Ketika dia disapa, apa kabar? Kamu sudah mandi rapi, kamu sudah oke. Oh iya, ayah baik. Senangnya bukan main. Afeksinya dapet. Di situ dia akan mulai kestabilan emosinya. Aspek emosi yang mulai bergerak, mulai stabil. Dari tantrum, dari memegang, melempar, kesel melakukan secara otomatis tangannya. Namun setelah mendapatkan semua ini, perseptualnya mulai enggak, saya tidak boleh melempar-lempar. Begitu dia tidak dapatkan sesuatu, saya tidak boleh menjerit. Saya akan tunggu. Karena apa? Karena proses perseptualnya benar-benar berfungsi. Oke, kita bisa perhatikan kembali verbalnya, bahasanya. Dia akan terus berimitasi dengan bahasa-bahasa teman-temannya. Pada usia ini, dia akan cepat berimitasi dengan bahasa-bahasa temannya. Namun ketika bahasa itu menjadi penyesuaian ke dalam dirinya, beradaptasi ke dalam dirinya, maka dia akan berpikir, oh ini yang boleh, oh ini yang benar. Di saat inilah kata benar, baik, boleh, penting. Bukan salah, tidak baik, kotor, tidak suka. Ketika dia mengatakan ini benar, maka pada saat itu dia akan terus menciptakan rasa benar tersebut. Dia akan terus. Oleh karena itu, ketika dia melakukan sesuatu, oh ini yang benar, maka pada saat 4 sampai dengan 7 tahun ini mulai persepsinya, kognitifnya mempunyai insight. Oh ini yang benar, oh ini yang baik. Coba kita perhatikan. Pasti itu yang terjadi buat mereka yang masuk ke dalam persepsi. Oke. Jadi kita bisa perhatikan bahwa perseptual pada masa ini penuh dengan berbagai macam aplikasinya. Dan kita akan masuk kepada proses kasus, masalah yang terjadi pada tahapan perseptual kali ini. Di episode berikutnya kita akan masuk kepada masalah-masalah yang terjadi pada perseptual bagi anak dan lingkungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.